حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa tamanna bi allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita bermohon kepada Allah sambil meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dirangkaikan dengan rasa syukur kita karena sampai hari ini ternyata Allah masih memberikan kita limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat hadir di Masjid Taqwa Kampus Universitas Medan Area, yakni menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Selalu mungkin khatib mengingatkan kepada kita semua, mari sama-sama hendaknya kita jadikan sholat ini bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi dia menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Artinya apa? Tidak bermaksud untuk menyamakan antara sholat dengan makan dan minum, tetapi begitulah manusia sangat butuh makan dan minum. Maka hendaknya sholat tadi menjadi juga kebutuhan bagi kita semua. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun itu, maka kita harus menyempatkan waktu dan juga meluangkan waktu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar kiranya disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita yang ditinggalkan ini tetap senantiasa komitmen dan ittiba kepada sunnah-sunnah beliau. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Quran surah As-Saff ayat 10 dan 11. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang surat yang dikutip oleh khatib tadi penggalan dari Quran surah As-Saff ayat 10 dan 11. Ayat ini bercerita tentang kalau kita meminjam bahasa ekonomi itu ada sebuah transaksi perniagaan. Mari kita cek artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah kamu, kata Allah, aku tunjukkan sebuah perniagaan yang akan membebaskan kamu dari azab neraka yang pedih itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Lalu disambung sama Allah di ayat 11-nya, tu'minuna billah, maka berimanlah kamu kepada Allah, wa rasulihi, berimanlah kamu kepada Rasul, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ini lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Pertanyaannya kemudian ialah, kita mungkin semuanya sudah merasa bahwa kita telah mengerjakan ketiga hal ini, tapi mungkin ada yang kurang. Karena memang boleh jadi dalam kehidupan manusia itu imannya itu kan selalu naik dan turun. Tidak mungkin dia statis ya gitu. Sulit untuk menjangkau iman yang statis itu. Maka Allah menawarkan kepada kita gitu, senantiasa mengingat-ingat tadi gitu, melalui tiga penawaran ini. Yang pertama ialah tu'minuna billah gitu. Berimanlah kamu kepada Allah. Makna beriman ini tentu tidak hanya diucapkan melalui lisan, tetapi juga dibenarkan di dalam hati dan juga diaplikasikan melalui perbuatan. Itu artinya apa? Bahasa sederhananya ialah
kalau kita menjadi pekerja misalnya gitu, atau kita menjadi keluarga, kepala rumah tangga misalnya, maka kita akan melaksanakan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga dengan baik. Kalau kita misalnya sebagai anak, maka kita juga akan menjalankan kewajiban kita sebagai anak dengan baik. Begitu juga ketika kita bekerja gitu, baik di dalam lingkungan kantor maupun lingkungan masyarakat, juga kita laksanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Maka beriman kepada Allah bukanlah iman yang parsial. Maksudnya dalam artian ialah kita beriman kepada Allah ketika momen-momen tertentu. Misalnya ketika anak lahir, apalagi mungkin ketika mau menikah, kemudian mungkin ketika momen-momen tertentu, Ramadan misalnya datang gitu, kita beriman kepada Allah dan seterusnya. Maka beriman yang dimaksud di sini ialah iman yang senantiasa kafah gitu. Artinya apa? Bahwa kita menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kita ini semata-mata hanya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, inilah iman yang dimaksud tadi gitu. Benar bahwa kita sudah beriman kepada Allah, tetapi iman kita ini perlu diuji ketika kita berada di luar dari masjid. Ketika kita berada di lingkungan pekerjaan kita, ketika kita berada di lingkungan keluarga kita, dan juga ketika kita berada di lingkungan masyarakat kita. Ada istilah yang muncul misalnya hari ini gitu. Kalau dulu katanya gitu, orang korupsi itu di bawah meja katanya. Nah, kalau sekarang mejanya juga dikorupsi. Bahkan juga ada anekdot katanya setan mau pensiun dini gitu. Karena juga tidak tahan dengan ulah manusia gitu, yang selalu menyalahkan setan gitu. Padahal tugas setan itu hanyalah merayu gitu. Yang melaksanakan sepenuhnya itu adalah manusia itu sendiri. Nah, jadi iman kita kepada Allah ini patut kita uji lagi. Oke, ketika kita berada di dalam majelis taklim, ketika kita sedang mendengarkan kajian, mungkin kita bisa kuat atau mengalami keteguhan imannya tadi. Tetapi apakah kita bisa menjamin bahwa ketika kita sudah keluar dari kajian itu, ketika kita sudah keluar dari masjid tadi, maka iman kita ini bisa kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, inilah yang esensi yang sangat dipentingkan tadi itu. Bahwa beriman kepada Allah tidak hanya sekedar diucapkan saja melalui lisan, tetapi juga dibenarkan di dalam hati dan juga diaplikasikan melalui perbuatan sehari-hari. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ialah tu'minuna billahi wa rasulihi. Maka berimanlah kamu kepada Rasul. Benar bahwa ada 25 nabi dan rasul yang harus kita ketahui. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada 20.000 sebenarnya. Tetapi yang wajib kita ketahui hanya sekedar 25. Apa yang mau kita ambil pelajaran dari ke-25 nabi dan rasul ini? Tentu sejarah perjuangan hidupnya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang momentum tahun baru Hijriah. Bagaimana peristiwa perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Mungkin tidak ketika Allah mengganti cerita ini dengan hal yang mudah, mungkin saja. Kenapa tidak gitu? Rasulullah tidak harus melalui kesusahan itu, bisa. Rasulullah tidak harus berusaha payah bersembunyi gitu dari kepungan orang kafir Quraisy, bisa. Tetapi Allah tidak ingin membuat cerita itu sedemikian indah gitu. Allah buat cerita itu mengalami kesusahan. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi kita bahwa Nabi saja gitu, yang diutuskan kepada kita itu juga mengalami penderitaan yang luar biasa gitu. Nah, apalagi kita yang sebagai umatnya gitu. Begitu juga misalnya ketika kita mengkaji tentang cerita Nabi Ismail gitu. Bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu mungkin tidak menyuruh Ibunda Siti Hajar berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah 7 kali. Mungkin cukup 1 kali saja gitu. Allah bisa membuat cerita ini. Tetapi Allah tidak membuat ceritanya 1 kali gitu. Allah membuat ceritanya 7 kali. Nah, ini artinya apa gitu? Mungkin artinya ialah bahwa begitulah pentingnya makna berusaha dalam kehidupan kita, agar supaya kita tidak terlena. Kenapa Ibunda Siti Hajar itu diminta oleh Allah untuk berlari 7 kali dari Safa ke Marwah, hingga pada akhirnya bertemu dengan air Zam-Zam yang pada akhirnya bisa diminumkan untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam. Banyak cerita-cerita kenabian ini yang kadang-kadang kita berpikir kok dibuat Allah susah seperti itu. Mungkin supaya jadi pelajaran bagi pengikutnya nanti, supaya tidak ada membanding-bandingkan. Karena memang kita manusia ini kan selalu membandingkan. Bahwa Nabi saja diberikan fasilitas, kenapa saya tidak diberikan fasilitas? Tetapi Allah tidak membuat ceritanya sedemikian rupa. Tapi Allah juga buat usaha tadi agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Maka ketika kita sedang mencapai di puncak kejayaan, tentu kita harus ingat tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini
adalah seorang nabi yang mewarisi kerajaan Daud, kerajaan ayahnya. Nabi Sulaiman ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dia bisa berbicara dengan bahasa binatang dan juga bisa berbicara dengan jin. Tentaranya banyak. Tetapi lihat bagaimana Nabi Sulaiman itu tetap senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan dia tidak sombong atau mengakui kehebatannya, tidak. Dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Sulaiman yang diberikan fasilitas yang sama oleh Allah sedahsyat ini. Nah, ini kalau kita mau cerita nabi yang kaya. Nah, kalau kita mau cerita nabi yang susah, ialah kita mungkin teringat tentang kisah Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub diberikan Allah itu kesakitan yang luar biasa, hingga pada akhirnya Allah angkat penyakitnya Nabi Ayub, hingga pada akhirnya ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa semua episode kehidupan kita ini yang kita jalankan hari ini itu sudah pernah dijalani dulu oleh orang-orang terdahulu. Dan kisah-kisah Nabi dan Rasul itu menjadi ibrah, pelajaran bagi kita bahwa apa yang kita alami hari ini boleh jadi belum tentu sesulit apa yang dialami oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Dan apa yang kita nikmati hari ini, kemewahan dunia itu boleh jadi belum tentu sebanding dengan apa yang pernah dinikmati oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yang pada saat itu beliau juga senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaat yang dirahmati Allah, yang terakhir ialah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Maka berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Nah, pertanyaannya kemudian ialah, apakah hari ini kita di Indonesia perlu berjihad dengan jiwa? Belum. Kita belum berada dalam kondisi yang berbahaya. Tidak seperti saudara-saudara kita yang di Palestina. Maka jihad kita hari ini adalah dengan harta dan juga dengan ilmu. Bagi kita mahasiswa, tentu mari kita belajar dengan baik. Jangan membuat orang tua kita kecewa. Paling tidak ketika hari ini Anda tidak mampu membantu umat dengan baik, paling tidak bantu kami dengan menjaga al-mantar itu di masyarakat. Ketika Anda sudah tamat kuliah, Anda belum mendapat pekerjaan, paling tidak Anda jangan sampai menjadi benalu di masyarakat. Itu saja harapan kami semuanya. Begitu juga sebagai kita semuanya. Kita yang mungkin di sini sebagai karyawan, sebagai dosen, paling tidak kita juga senantiasa berbuat yang terbaik untuk kepentingan agama kita, kepentingan masyarakat kita, dan juga kepentingan bangsa dan negara. Bahwa kita hari ini belum berada seperti saudara-saudara kita yang di Palestina yang saya sebutkan tadi. Kita relatif masih lebih aman, hanya saja kita memang sedang berada di dalam zona perang pemikiran. Maka memang perang pemikiran ini tidak elok kalau dilawan dengan senjata. Lawanlah juga dengan perang pemikiran. Kalau musuh menyerang dengan pendidikan, maka kita juga harus menyerang dengan pendidikan. Kalau musuh menyerang kita dengan ekonomi, maka kita juga harus menyerangnya dengan ekonomi. Kalau musuh menyerang kita dengan politik, maka kita juga harus menyiapkan strategi politik. Begitulah Islam menyeru kepada kita tadi, agar kita senantiasa mawas diri, bahwa bukan tidak mungkin kelemahan-kelemahan ini bisa saja mungkin kita alami bersama, namun kita tidak memiliki persiapan yang matang, sehingga nanti pada akhirnya kita mengalami kebingungan demi kebingungan. Maka berjihad tadi yang ada di dalam Quran surat As-Saff ini menceritakan kepada kita tentang agar kita senantiasa mampu memberikan harta terbaik kita, dan sewaktu-waktu mungkin boleh jadi ketika nanti memang dibutuhkan jiwa raga kita ini untuk berkorban, apakah itu demi bangsa dan negara maupun demi agama kita, ini juga harus kita relakan bersama. Sebagaimana mungkin para pahlawan kita yang lebih dahulu telah mendahului kita, mereka tidak hanya mengorbankan harta mereka, tetapi mungkin mereka juga telah mengorbankan jiwa mereka. Maka inilah sesungguhnya makna jihad yang disampaikan di dalam Al-Quran ini, jihad dengan harta maupun jiwa. Maka tentu kita harus senantiasa bersiap-siap agar mudah-mudahan negara kita Indonesia ini senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an Allah subhanahu wa ta'ala innahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tamana bi ta'ala nabiyya pada Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa
barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebagai kesimpulan kita pada khutbah yang kedua ini, ada 3 hal tadi yang tadi disampaikan melalui Quran surah As-Saff ayat 10 dan 11. Ada 3 perintah dari Allah, sebuah transaksi perniagaan kepada kita semua agar kita bisa terhindar dari ajab neraka. Yang pertama kata Allah, maka berimanlah kamu kepada Allah. Iman yang dimaksud ialah bukan iman yang sekedar melalui ucapan lisan saja, tetapi juga kita benarkan di dalam hati dan juga kita laksanakan melalui perbuatan. Artinya apa? Bahwa kita tidak peduli dengan penilaian orang lain, ada atau tidak ada penilaian orang lain, kita senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua ialah wa rusuli, berimanlah kamu kepada Rasul. Artinya apa? Bahwa kita harus senantiasa mempelajari kisah-kisah Nabi terdahulu. Maka seperti yang kami sampaikan tadi, ketika kita berada di puncak kejayaan, maka kita ingat cerita tentang Nabi Sulaiman. Begitu mewahnya kerajaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, tetapi insya Allah tidak pernah membuat Nabi Sulaiman itu berlaku sombong di hadapan dunia dan juga kepada manusia lain. Dan ketika kita mengalami kesusahan, maka kita harus ingat juga bagaimana cerita Nabi Ayub yang diberikan Allah kesusahan berupa penyakit, tapi beliau sabar menjalani ini semua hingga pada akhirnya boleh angkat penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub. Maka ini menjadi ibrah bagi kita bahwa boleh jadi apa yang kita alami hari ini belum tentu sesakit apa yang pernah dialami oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Dan yang ketiga ialah kita disuruh oleh Allah untuk berjihad kepada Allah dengan harta dan jiwa. Maka nanti yang sampaikan tadi, hari ini kita belum diperlukan untuk berjihad dengan jiwa tadi. Jiwa kita mungkin hanya sekedar berkorban saja, berkorban untuk menghadiri majelis taklim, berkorban untuk menghadiri pengajian di lingkungan rumah kita, berkorban untuk menghadiri segala kegiatan ibadah yang mungkin dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Haji Abu Salim. Karena inilah pengorbanan kita, dan mungkin terkhusus bagi mahasiswa. Kajian kita ini adalah belajar dengan sungguh-sungguh, agar nanti setelah Anda tamat dari sini, karena memang cita-cita untuk daerah adalah menjadikan Anda sebagai intelektual yang religius. Kira-kira kalau dibuat posternya adalah seperti Pak Habibie, punya wawasan intelektual yang mumpuni, tetapi juga sekaligus punya etika, sopan santun dan kehangatan dari kelembutan di tengah masyarakat. Inilah yang dicita-citakan oleh Umar kepada Anda sebagai para mahasiswa semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga keberkahan agar kita senantiasa mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.